Selamat pagi. Semoga semua sehat-sehat saja. Selamat datang di T98 Channel. Nah, sekarang kita akan menuju ke Pulau Bidadari. Kita menuju Pulau Bidadari. Waktunya hanya 20 menit. Walaupun dalam keadaan kokpit ya, tapi kita tetap harus menjaga ya. Mau tahu serunya? Tonton terus di T98 Channel. Oke? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Nah, sekarang kita udah ada di Pulau Bidadari, tepatnya di Kepulauan Seribu. Lumayan ya, 20 menit perjalanan. Lumayan udah terasa panas ya. Jadi di Bidadari itu ada beberapa pulau ya di sini ya. Jadi ada Pulau Ondrus, Kayangan, dan Kelor. Mau tahu sejarahnya? Nanti saya ceritain sejarahnya. Ada apa sih di Pulau Bidadari, Pulau Ondrus, Kayangan, dan Kelor. Oke? Yuk, kita langsung ke sana. Ada bentengnya, yuk. Keren, yuk. Pulau Bidadari adalah gugusan Pulau Seribu. Luas Pulau Bidadari sekarang ini 6,5 hektar. Pulau ini pulau yang paling dekat dengan Marina Ancol. Dan perjalanannya pun cukup singkat, hanya 20 menit. Dan udara di sini masih sangat sejuk karena masih banyak pohon-pohon yang sangat rindang. Nah, sekarang saya berada tepat di Benteng Martello ya. Benteng Martello. Wah, ini jenisnya ya, jenis Benteng Martello. Jadi ini dibangun itu sekitar 1850, kemudian kena gelombang tidal 1883 ya. Gelombang tidal itu Gunung Krakatau. Jadi ini adalah atasnya aja. Jadi pintu masuk ke dalamnya itu belum diketemukan sampai dengan sekarang. Ya, yuk kita lihat ke dalam. Oke. Jadi ini saya pas di atasnya Benteng Martello. Ini di atasnya, persis di atasnya. Ini jadi buat prawedding yang bagus, buat prawedding. Kemudian, nah video klipnya yang terkenal adalah Japa Jep ya. Oh permataku, maafkanlah diriku. Nah, video klipnya di sini ya. Di sini dan Pulau Kelor atau Kerkov ya. Nanti saya ceritain ketiga pulau itu, 4 termasuk pulau ini ya. Yuk, kita cari tahu ada apa sih di sini. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam benteng. Ini bisa dilihat ya, di sini ini ada lubang. Ini sebetulnya lubang untuk menembak ya. Jadi bila kita nembak ke arah luar itu sangatlah mudah, tapi bila dari luar ke dalam itu sangatlah sulit. Ya, jadi ini memang betul-betul di atas. Dan di bawah sini nanti ada gudang ya atau bunker. Itu tempat menyimpan peluru. Ya, kita lihat ya ke dalam ya. Kita lihat ke dalam. Nah, ini adalah bunker ya. Ini bunker tapi masih ada
apa namanya, ada kelelawar, walet, bukan kelelawar, sorry, walet. Kita bisa lihat, nah hati-hati. Nah, di sini nih bangkernya nih, ini bangker. Nah ini bangker. Oh ini ada walet ya. Masuk ke dalam. Nah ini bisa lihat ya. Ini ada bacanya. Gudang misiu ya. Ruang ini adalah bekas tempat penyimpanan misiu bagian menara ya kan. Nah ya. Sekarang kita lihat bangkernya ya. Kita lihat bangkernya. Nah ini bangkernya. Nah, ini bangkernya ya. Kita sengaja bangkernya kita tutup karena banyak yang tidak tahu dan ingin mau coba masuk ke dalam, tapi ini kan sangat berbahaya ya, makanya kita tutup untuk lebih aman lah ya. Oke ya, nah ini lokasinya ini. Nah, ini adalah AC zaman dahulu ya. Jadi ini adalah bak ya, isinya air. Tapi dalamnya yang dingin karena di bawah ini adalah tepat di gudang misiu ya. Misiu, bukan. Gudang senjata ya. Nah, ini di bawahnya ini air semua. Nah, ini ada pohon jodoh ya, pohon jodoh. Tapi memang karena umurnya memang udah ratusan tahun, jadi dia udah tumbang. Jadi yang berfoto di sini bila lawan jenis akan mendapatkan jodoh. Mitos ya, sekali lagi mitos. Nah, tepat di belakang saya ini adalah pulau Kelor atau Kerkhof ya, Kerkhof. Kerkhof itu bahasa Belanda artinya makam ya. Jadi kenapa disebut pulau Kelor atau Kerkhof ya? Jadi zaman dulu seketika penjajahan. Jadi tenaga kerja kita yang sudah tidak produktif lagi itu dibuang ke sana ya, dibuang ke sana, dan itu menjadi tamengnya Batavia kala itu. Jadi sebelum masuk Jakarta, nah ini Pulau Kelor inilah tameng hidup. Jadi di sana banyak warga ya zaman dahulu ya, pemuda-pemuda tua pun ya, laki-laki terutama itu banyak mati di sana karena menjadi benteng hidup tentara Belanda kala itu ya. Setelah kita lihat benteng dan pohon jodoh, saatnya kita lihat kamar di Pulau Bidadari ini. Wow, adem, sumpah adem banget. Tadi di luar panas nih, gak karu-karuan. Ini dengan di baju dulu. Di samping ruangannya dingin, kamarnya juga lumayan bagus loh. Dan ada beberapa tipe kamar di sini. Dan namanya pun unik-unik. Ada wilayah Senen, Senayan, dan lain-lain. Nah, ini sekarang ada di depan persis ya, Pulau Ondrus dan Kayangan ya. Saya akan jelasin Pulau Ondrus dulu ya. Ondrus itu bahasa Belanda ya, artinya kota yang tidak pernah istirahat ya. Ondrus. Nah, di sana itu adalah galangan kapal ya, sempat menjadi galangan kapal zaman VOC, juga tempat peristirahatan para bangsawan, para raja. Nah, itu di sana. Juga sempat dibikin asrama haji ya, sekitar tahun 1811 lah, sekitar segitu ya, sekitar itu lah ya. Dan kemudian
ketika zaman Pak Karno ya, ketika zaman Pak Karno itu sempat menjadi rutan ya, tahanan politik lah ya. Nah itu sempat di sana dan ada makam ya, ada makam di sana, ada makam tokoh ya, sekali lagi tokoh ya, itu tokoh DTI itu bisa dilihat di sana dan juga penjaranya juga masih ada di sana ya. Nah, jadi masih banyak peninggalan sejarah di sana. Nah, kemudian kita beralih ke Pulau Kayangan ya, atau Pulau Cipir. Ya. Nah, itu salah satu pulau ya, pulau itu yang tidak pernah dibom. Kenapa tidak pernah dibom? Ya, karena di sana menyimpan air yang sangat bersih. Ya. Jadi sebelum melanjutkan kapal ke Malaka ya, nah itu mengambil air di sini, ya, mengambil air di sini atau di Sunda Kelapa. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi kalau salah tolong koreksi aja ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, di sana ada makam, masih ada makam itu peninggalan Belanda ya. Itu anaknya mungkin Menir ya, Menir kala itu ya, ini masih ada di sana. Namanya Maria ya. Mau tahu silakan datang aja ke Pulau Ondrus, Kepulauan Seribu.